Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami merupakan kelompok 4 dari kelas A01 yang beranggotakan saya sendiri Farah Davia, kemudian ada Fuad Halis Mahmud, dan Nurul Artiariska Rahma. Di sini, kelompok kami akan menjelaskan mengenai Introduction to Mainstream Curriculum. Tapi sebelum kita memasuki materi, semoga teman-teman semua dapat memperhatikannya dengan baik, agar nantinya kita semua dapat menyerap ilmu dari pembelajaran hari ini dengan baik pula. Langsung saja kita ke materi ya. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai definisi dari kurikulum. Istilah kurikulum semula berasal dari bahasa Latin yaitu curriculae, yang secara etimologis berarti jarak tempuh dalam berlari atau jarak dari garis start hingga garis finish. Kurikulum pendidikan mencakup mata pelajaran akademik dan jumlah total pengalaman yang diterima siswa melalui berbagai kegiatan di sekolah, di kelas, di perpustakaan, di laboratorium, di tempat bermain, maupun dalam konteks informal antara guru atau pendidik dan siswa atau peserta didik. Adanya kurikulum dimaksudkan untuk pendidikan dalam masyarakat tertentu serta anak-anak dari kelompok usia tertentu. Selanjutnya yaitu definisi dari mainstreaming. Konsep dasar dari mainstreaming adalah asumsi bahwa pendidikan khusus tidak selalu berarti pendidikan terpisah. Mainstreaming didefinisikan sebagai integrasi sosial, instruksional, dan temporal anak berkebutuhan khusus dengan teman-teman normal atau anak pada umumnya, berdasarkan kepada kebutuhan pendidikan yang diukur secara individual, memerlukan klasifikasi, tanggung jawab koordinasi dalam penyusunan program oleh tim dari berbagai profesi dan disiplin ilmu. Dari definisi tersebut menunjukkan bahwa penempatan pendidikan seorang anak berkebutuhan khusus bersifat temporal, yaitu setiap saat dapat berubah menurut kebutuhan, berdasarkan kepada hasil pengukuran kebutuhan pendidikan yang melibatkan berbagai proyeksi seperti guru kelas, guru khusus, psikolog, psikiater, tenaga medis, fisioterapis, dan administrator pendidikan. Hasil pengukuran akan menunjukkan kelebihan yang dimiliki maupun kekurangan yang dimiliki anak. Kemudian program pendidikan juga harus dimodifikasi untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan khusus lainnya, di samping program umum seperti anak pada umumnya. Mainstreaming bukanlah sekedar menempatkan anak berkebutuhan khusus di kelas begitu saja. Mainstreaming memerlukan modifikasi di kelas biasa yang meliputi diantaranya kurikulum, lingkungan atau fisik sekolah, proses dan hubungan sosial di kelas, metode mengajar, sistem evaluasi, serta struktur administrasi sekolah. Materi selanjutnya yaitu perbedaan mainstreaming dengan bentuk pendidikan lainnya, segregasi, inklusi, dan integrasi. Yang pertama, segregasi. Segregasi secara etimologis berasal dari kata segregate yang mempunyai arti memisahkan atau segregation yang diartikan sebagai pemisahan. Pendidikan segregasi yang berkaitan dengan pendidikan luar biasa adalah suatu sistem pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus yang terpisah dari sistem layanan pendidikan anak normal. Pendidikan segregasi bukan hanya sekedar pemisahan tempat atau lokasi, tetapi juga keseluruhan program penyelenggaraan yang terpisah antara anak berkebutuhan khusus dengan anak normal. Seiring disahkannya Undang-Undang Pendidikan Nasional Nomor 2 Tahun 1989 yang diatur dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1991, maka bentuk pendidikan segregasi menyesuaikan diri dengan terdapat dua cara untuk mendirikan sekolah, yaitu sekolah luar biasa dan sekolah dasar luar biasa. Namun, seiring berjalannya waktu, terdapat 4 bentuk penyelenggaraan pendidikan dengan sistem segregasi, yaitu sekolah luar biasa berasrama, kelas jauh atau kelas kunjungan, dan sekolah dasar luar biasa. Selanjutnya, mainstreaming. Mainstreaming memberikan kesempatan kepada anak berkebutuhan khusus untuk ditempatkan secara bersama ke dalam kelas reguler atau umum dengan teman sebayanya dan belajar bersama dengan kemampuan yang dimilikinya dengan beberapa modifikasi dari sekolah, dari segi layanan dan pengaturan pendidikan. Dengan kata lain, mainstreaming adalah layanan pendidikan khusus yang ditujukan kepada anak berkebutuhan khusus dengan menempatkan mereka ke dalam sekolah-sekolah yang umum dengan berbagai modifikasi layanan dan pengaturan dari sekolah dalam melayani anak berkebutuhan khusus.
Lalu integrasi. Integrasi adalah istilah yang banyak digunakan oleh kalangan masyarakat yang berarti memasukkan anak berkebutuhan khusus ke dalam sekolah reguler. Integrasi sering juga disebut dengan mainstreaming, akan tetapi pendidikan integrasi belum tentu juga menerapkan konsep mainstreaming. Sistem pendidikan integrasi juga disebut dengan sistem pendidikan terpadu, yaitu sistem pendidikan yang memadukan anak berkebutuhan khusus dengan anak normal. Penyatuan tersebut dapat bersifat sebagian atau keterpaduan dalam rangka sosialisasi, bahkan dapat bersifat menyeluruh. Yang terakhir, inklusi. Pendidikan inklusi merupakan sebuah sistem penyelenggaraan pendidikan terbuka untuk anak berkebutuhan khusus bersama dengan anak pada umumnya dalam satu lingkungan pendidikan. Menurut Permendiknas RI nomor 70 tahun 2009, pasal 1, pendidikan inklusi didefinisikan sebagai sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam satu lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya. Berdasarkan pengertian tadi dapat diambil kesimpulan bahwa pendidikan inklusi adalah penggabungan pendidikan semua anak baik yang berkebutuhan khusus maupun yang mempunyai kesulitan dalam hal lainnya di sekolah reguler atau umum. Nah, dari 4 konsep pendidikan yang sudah dijelaskan tadi dapat diambil kesimpulan yang berbeda dari pendidikan tersebut adalah yang pertama, pendidikan segregasi, di mana dalam konsep pendidikan ini anak berkebutuhan khusus mendapatkan layanan pendidikan di sekolah khusus dengan teman-teman sesamanya yang berkebutuhan khusus. Sedangkan untuk 3 jenis pendidikan lain seperti mainstreaming, integrasi, dan inklusi, itu adalah sebuah bentuk pelayanan pendidikan dengan cara menggabungkan anak berkebutuhan khusus ke dalam sekolah umum. Integrasi dan inklusi adalah 2 jenis pendidikan layanan khusus bagi anak berkebutuhan khusus dengan menerapkan model mainstreaming. Jadi, mainstreaming adalah modelnya, sedangkan integrasi dan inklusi adalah jenis dari model mainstreaming. Materi selanjutnya yaitu mengenai jenis-jenis kurikulum. Menurut Alan Grattan pada tahun 2000, seperti yang dikutip dari Bilbao dan kawan-kawan pada tahun 2008, terdapat 7 jenis kurikulum. Beberapa jenis kurikulum tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama ada recommended curriculum. Kementerian Pendidikan, Komisi Tinggi Pendidikan, atau organisasi profesional manapun dapat merekomendasikan dan menerapkan kurikulum. Dalam beberapa kasus, pembuat undang-undang dapat merekomendasikan subjek, kursus, atau program akademik apapun yang dianggap perlu untuk identitas dan keamanan nasional, antara lain untuk perlindungan lingkungan dan pembangunan berkelanjutan. Yang kedua ada written curriculum. Kurikulum tertulis ini mengacu pada kurikulum atau silabus yang ditulis oleh guru. Yang ketiga ada taught curriculum. Kurikulum yang diajarkan ini mengenai implementasi kurikulum tertulis. Apapun yang diajarkan atau aktivitas yang dilakukan di kelas termasuk ke dalam kurikulum yang diajarkan. Yang keempat ada supported curriculum. Kurikulum penunjang merupakan bahan ajar seperti buku teks, materi audio visual, kemudian benda-benda kehidupan nyata, kunjungan luar ruang, dan lain-lain adalah contoh dari kurikulum penunjang. Disebut kurikulum yang mendukung atau menunjang karena membantu para guru menerapkan kurikulum tertulis sehingga memungkinkan siswa menjadi pembelajar seumur hidup. Yang kelima ada assess curriculum. Kurikulum dinilai ialah ketika siswa mengambil kuis atau ujian tengah semester dan akhir dan serangkaian evaluasi. Yang keenam ada learned curriculum, yaitu sebuah jenis kurikulum yang menunjukkan apa yang sebenarnya dipelajari siswa. Dan yang terakhir adalah hidden curriculum. Kurikulum ini mengacu pada kurikulum yang tidak direncanakan atau tidak diinginkan, tetapi berperan penting dalam pembelajaran. Kurikulum tersembunyi mengacu pada nilai, aturan, perilaku, kemudian perspektif, pesan akademis, sosial dan budaya yang tidak terencana atau tidak tertulis, yang dikomunikasikan kepada siswa saat mereka di sekolah.
Oke, sekarang kita akan masuk ke dalam pembahasan mengenai perbedaan kurikulum dan silabus. Seperti yang kita tahu nih, bahwa dalam hal pendidikan itu terdapat dua konsep yang sering muncul di benak kita yang sering membuat kita mungkin salah paham mengenai perbedaan kurikulum dan silabus itu sendiri. Istilah kurikulum maupun silabus merupakan istilah yang lumrah didengar dalam dunia pendidikan, terlebih bagi pihak-pihak pendidikan yang terkait, seperti pendidik ataupun peserta didik. Jadi, silabus itu merupakan subjek serta topik yang dibahas atau ada di dalam program studi. Kemudian kurikulum menyiratkan bahwa bab dan konten akademik yang diajarkan di sekolah atau perguruan tinggi. Hal ini ditujukan untuk pengetahuan, keterampilan, dan kompetensi yang harus dipelajari siswa selama masa studi. Sementara silabus ini juga dianggap sebagai pedoman bagi penanggung jawab siswa. Silabus membantu siswa untuk mengetahui tentang subjek yang akan dipelajari mereka secara rinci, mengapa itu menjadi bagian dari program studi mereka, apa harapan dari siswa, konsekuensi dari kegagalan, dan lain-lainnya. Silabus ini berisi aturan umum, kebijakan, instruksi, topik yang dibahas, tugas, proyek, tanggal ujian, dan lain sebagainya. Untuk lebih jelasnya lagi dalam mengetahui perbedaan kurikulum dan silabus, kita dapat memperhatikan tabel yang ada pada PPT kita. Jadi di sini ada aspek perbandingannya, ada definisi, asal kata, diperuntukkan, bersifat, cakupan, dan keseragaman. Kurikulum, untuk definisi sendiri, kurikulum merupakan isi keseluruhan yang akan diajarkan dalam sistem pendidikan, sedangkan silabus merupakan dokumen yang berisi topik yang akan dibahas di dalam sebuah program studi. Dari asal katanya pun berbeda, kurikulum merupakan dari bahasa Latin dan silabus merupakan dari bahasa Yunani. Diperuntukannya kurikulum untuk sekolah atau perguruan tinggi, sedangkan silabus untuk setiap subjek pendidikan. Kurikulum bersifat perspektif atau bersifat menentukan arah, silabus bersifat deskriptif atau menjelaskan. Untuk cakupan kurikulum ini lebih luas dibandingkan cakupan silabus yang lebih sempit. Dan kurikulum diperuntukkan untuk seluruh pendidik atau guru yang ada di Indonesia. Sedangkan silabus ini tergantung dari masing-masing guru atau bervariasi antar pendidik atau guru. Kemudian materi selanjutnya mengenai peran NCF dari perspektif inklusi. Sebelum kita mengenal lebih jauh tentang prinsip NCF itu apa saja, kemudian tujuan dari NCF ini apa, kita harus mengetahui terlebih dahulu bersama-sama NCF itu apa. NCF merupakan singkatan dari National Curriculum Framework yang merupakan sebuah kerangka kurikulum yang digunakan sebagai pedoman pembuatan silabus, buku teks, dan praktik pengajaran di India. Namun, NCF ini telah diterjemahkan ke dalam 22 bahasa yang ada di dunia dan sangat berpengaruh di 17 negara bagian. Adanya NCF ini berguna untuk memberikan pengalaman inklusif dan pengalaman pembelajaran yang bermakna bagi anak-anak. Sebab seperti yang dikatakan oleh Yaspal Committee pada tahun 1993 dalam Learning Without Burden mengemukakan bahwa belajar telah menjadi sumber beban bagi anak-anak maupun orang tua. Sehingga pengembangan NCF ini dilakukan guna memberikan pengalaman belajar yang lebih baik. Dan kemudian NCF ini memiliki 5 prinsip yang digunakan sebagai panduan untuk mengembangkan kurikulum. Yang pertama ada menghubungkan suatu ilmu dengan kehidupan di luar sekolah. Maksudnya itu bahwa proses pembelajaran yang terjadi tidak hanya sebatas di dalam lingkup sekolah saja, tetapi dapat dikaitkan dengan kehidupan di luar sekolah, sehingga nantinya pembelajaran menjadi lebih konkret bagi peserta didik, khususnya peserta didik berkebutuhan khusus. Kemudian yang kedua ada memperkaya kurikulum sehingga tidak sebatas dari buku teks. Maksudnya di sini, baik pengajar maupun pembelajar tidak hanya dapat mencari materi dari buku teks yang telah disediakan, tetapi juga dapat mencari materi maupun referensi-referensi lain yang dapat menambah wawasan mereka. Yang ketiga ada memastikan bahwa pembelajar tidak hanya menggunakan metode hafalan, karena banyak sekali metode-metode yang dapat digunakan selain metode hafalan, demi menunjang efektivitas yang terjadi dalam proses pembelajaran itu sendiri. Contohnya seperti metode praktik dan lain-lain. Yang keempat ada menjadikan ujian menjadi lebih fleksibel dan tidak menakutkan. Seperti yang kita tahu bahwa banyak sekali anak-anak atau peserta didik yang ada di Indonesia, bahkan mungkin
diri kita sendiri sampai sekarang ketika mendengar kata ujian itu menjadi takut, gugup, blank, dan lain-lain. Seharusnya ujian ini menjadi hal yang biasa saja bagi kita. Jadi di sini maksudnya adalah untuk menjadikan ujian menjadi lebih fleksibel dan tidak menakutkan, agar ketika nanti peserta didik mendengar kata ujian, mereka dapat, oke, kita akan ujian dan ya sudah, kita harus belajar dan melewati ujian dengan baik. Tidak dipenuhi dengan ketakutan di dalam diri yang mungkin nantinya dapat membuat diri masing-masing individu menjadi tidak fokus untuk belajar begitu. Dan yang kelima ada membangun komitmen terhadap nilai-nilai demokrasi, kesetaraan, keadilan, dan kebebasan. Kemudian NCF juga berfokus pada anak yang menjadi pembelajar aktif. Maksudnya di sini yaitu pembelajar aktif ialah yang pertama mengutamakan pengalaman anak, suara, dan partisipasi dari mereka. Yang kedua, mengubah persepsi orang dewasa bahwa anak-anak tidak hanya sebagai penerima pengetahuan yang pasif, tapi mereka juga dapat menjadi penerima pengetahuan yang aktif. Anak-anak dapat menjadi peserta aktif dalam pembangunan pengetahuan dan setiap anak berkembang dengan prapengetahuan mereka. Kemudian nomor 4 ada anak-anak harus didorong untuk menghubungkan pembelajaran dengan lingkungan terdekat mereka dan menekankan bahwa jenis kelamin, kelas, keyakinan tidak boleh menjadi kendala bagi anak dalam pembelajaran, juga menekankan nilai integrasi. Dan yang terakhir mengenai merancang kegiatan yang lebih menantang. Baik, itu saja presentasi dari kelompok 4 mengenai Introduction to Mainstream Curriculum. Apabila kalian memiliki pertanyaan, silahkan ajukan di forum diskusi Semari. Terima kasih telah menonton video ini, dan apabila masih terdapat kesalahan, kami memohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.